Kali ini saya akan mereview film yang bergenre drama. Film ini berjudul Room 2015. Film drama yang menyentuh hati ini mengantarkan Brie Larson sebagai artis utama terbaik Oscar 2016. Brie mengantongi Piala Golden Globe 2016 untuk film yang sama. Dan gambaran yang bisa saya katakan dalam film ini adalah ikatan batin ibu dan anak. Film ini akan mengisahkan seorang perempuan juga ibu rumah tangga yang bernama Joy. Ia mempunyai anak bernama Jack. Joy adalah wanita yang diculik dan dihamili oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Joy dan Jack hidup di dalam kamar itu selama 7 tahun. Dan fasilitas di kamar itu seadanya bor. Mungkin kalau kentut juga mulik beknya seminggu baru hilang tuh. Selama 7 tahun itu, Jack diajarkan ibunya hal-hal yang ia butuhkan, seperti berbicara, mengenali barang-barang, dan lain-lain. Yang Jack tahu, kehidupan hanya ada di dalam kamar itu saja. Bahkan ia tidak tahu hewan itu nyata atau tidak, manusia selain ibunya itu nyata atau tidak, gunung itu nyata atau tidak. Tepat hari itu, Jack berulang tahun di umurnya yang kelima. Di sini, Jack bertanya, "Loh, kok gak ada lilinnya?" Sempat pertanyaan tersebut membuat ibunya merasa sedih, karena di sana ia tidak mempunyai lilin. Ketika Jack akan tidur, ia pun mendengar suara pria tersebut. Namun, ibunya melarang Jack untuk keluar jika si pria itu datang. Sedikit penjelasan, jadi ibunya memberi peringatan kepada Jack supaya ia tidur dalam lemari, karena ibunya takut Jack diambil oleh pria itu dan ya namanya juga seorang ibu ya, gak maulah dijauhin sama anaknya. Si pria itu akan datang pada waktu malam-malam tertentu. Tapi walaupun ia akan datang pada waktu malam saja, sebagai pria dan pemimpin rumah tangga, ia juga sadar harus menafkahi anaknya. Ia juga yang membiayai Joy dan Jack, walaupun bukan Kinder Joy, dan serba murah, serba seadanya, yang penting anak pemajikan nyatu. Ketika waktu malam, Jack melihat ada tikus yang menghampirinya, dan Jack pun beranggapan tikus itu nyata. Lalu ibunya menggebahkan tikus itu, karena tikus itu akan membawa virus. Malam pun kembali tiba. Seperti biasa, Jack yang sudah diperingati ibunya agar tidak keluar dari lemari ketika pria itu datang. Tapi Jack malah menghampiri pria itu hingga akhirnya Joy dan Old Nick terbangun. Joy langsung menahan Old Nick supaya tidak menghampirinya, tapi Joy dicekik oleh Old Nick. Jack kembali masuk ke lemari dan Old Nick langsung pergi dari kamar itu. Esoknya, Jack belajar membaca, namun saat itu Joy tersadar bahwa Jack sudah dewasa. Dan Joy pun harus bicara yang sesungguhnya kepada Jack, agar ia membantu ibunya untuk keluar dari kamar itu. Ketika ia bercerita tentang kehidupan di luar kamar itu, si Jack malah tidak percaya. Si ibu membuktikannya dengan memperlihatkan daun yang sudah layu yang jatuh di atas jendela atap itu. Tapi si Jack masih tetap tidak percaya. Mendengar hal itu, Joy sangat merasa sedih. Lalu esoknya, Jack menanyakan lagi tentang kura-kura, hiu, buaya, darat, dan fuckgirl itu nyata. Lalu si ibu menjawab semua itu nyata. Di sanalah Jack sedikit demi sedikit mulai mempercayai bahwa ada kehidupan di luar kamar itu. Joy bercerita bahwa dulu ia memang pernah mencoba untuk keluar dari kamar itu. Ia mencoba membunuh Old Nick, namun ia sadar kode tombol pintu itu hanya Old Nick yang tahu. Si ibu lalu merencanakan sesuatu agar ia dan Jack bisa kabur dari kamar itu. Joy menyuruh Jack untuk pura-pura sakit agar ia dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit,
Jack harus teriak dan meminta tolong untuk menunjukkan kamar yang ia diami selama 5 tahun itu. Jack sebenarnya agak kebingungan, tapi ya sudahlah, hamba pasrah. Ketika Old Nick datang, Joy menceritakan Jack kepada Old Nick bahwa Jack sakit parah harus dibawa ke dokter secepatnya. Dan rencana pun gatot alias gagal total pur. Old Nick hanya akan memberikan obat penurun panas badan. Sikap optimis yang dimiliki Joy benar-benar tidak membuatnya gentar. Joy mencoba kembali merencanakan pelariannya dengan rencana Jack pura-pura mati karena demamnya itu. Roll, Jack. Roll, come on, roll. Si ibu mengajak Jack berlatih menggulungkan badan ke karpet dan harus bisa keluar dari tikar sendiri. Jack patuh meski tidak mengerti. Truk berguling keluar, melompat berlari. 5 kata yang harus dihafal Jack berkali-kali. Ketika hari yang ditentukan tiba, Jack harus berpura-pura kaku di dalam gulungan tikar agar dianggap mati. Jack yang tidak pernah keluar ruangan sejak lahir menjadi silau ketika melakukan apa yang dilatih di atas truk. Ketika dia turun dari truk, Old Nick menangkapnya. Namun karena ada pejalan kaki, Old Nick meninggalkan Jack di jalan. Si pejalan kaki langsung menghubungi polisi yang sedang patroli, dan si Jack pun diamankan polisi. Ketika dimintai keterangan, Jack kebingungan. Ialah baru pertama kali keluar dan lihat kehidupan di luar kamar. Ia juga masih sangat asing dengan orang-orang. Tapi karena Jack anak yang cerdas, yang rajin makan 1 permen milk kita sama dengan 5 gelas susu, ia bisa menjelaskan yang terjadi meski dirinya kebingungan. Tetapi dia mengenal berapa kali terguling ketika truk berbelok. Dari keterangan tersebut, polisi berhasil mencari rumah Old Nick dan membebaskan ibunya dari sandraan Old Nick selama 7 tahun. Apakah kalian pikir film ini udahan? Belum, Bor. Esoknya Jack terbangun dan sudah berada di rumah sakit. Jack merasa senang. Lalu datanglah seorang dokter untuk memberi sarapan kepadanya. Hari berlalu, ia pun diperbolehkan untuk pulang karena 5 tahun tidak pernah menghirup udara di luar. Jack rentan terkena virus. Nah, di sini sebenarnya filmnya terasa mulai sangat dalam, sumpah. Saya pikir ya udah nggak aneh yang namanya penculikan dan ia berhasil kabur. Biasanya endingnya happy gitu. Joy sekarang juga aneh. Dia terlihat bahagia sebentar, setelah itu malah menjadi sedih, bahkan melukai dirinya sendiri. Ia juga sempat akan bunuh diri namun gagal. Ketika ia pulang, banyak sekali reporter yang meminta informasinya. Ya mungkin berita itu viral. Ketika sedang makan malam, terjadi sedikit keributan yang mungkin akan membuat kalian heran. Dan disinilah alurnya sedikit membingungkan. Karena banyak sekali pembicaraan rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh ayah Joy. Ternyata ayah dan ibu Joy sudah bercerai. Bahkan ayahnya tidak mau melihat Jack karena teringat pada penculik Joy. Look at him. Ketika ia sedang di kamar bersama Jack, si ibu memperlihatkan foto-fotonya dulu. Hal ini membuat Joy merasa sedih. Lalu Jack menghampiri Leo. Di sanalah ia mulai berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Leo berjanji akan memberinya seekor anjing supaya Jack bisa lebih dekat lagi dengan makhluk hidup. Esok harinya, ketika Jack lagi live streaming video My Trip My Adventure, ia dimarahi ibunya. Ia dimarahi ibunya agar jangan terlalu sering bermain dengan layar smartphone. Tapi karena si Jack adalah hamba yang santuy, membuat si Joy marah dan membentaknya. Dari sini kita sudah bisa menilai perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Tadinya sangat lembut, akhirnya menjadi kasar. Sebenarnya Joy khawatir dengan keadaan Jack yang belum terbiasa dengan kehidupan yang sekarang ia jalani. Lalu Joy menghubungi pengacara untuk diwawancarai.
Ketika seorang pembawa acara TV bertanya, sebagai ibu, apakah Joy tidak pernah terpikir untuk meminta Oltik mengeluarkan Jack agar dia bisa melihat dunia? Mendengar hal itu, pertanyaan Joy hancur. Dan esoknya ia mencoba untuk bunuh diri, namun gagal karena ia diselamatkan oleh Jack. Di hari itu, Jack diasuh oleh neneknya dan Leo. Jack mulai berkomunikasi dengan yang lain, bahkan Leo memberi Jack anjing. Esoknya Leo mengajak Jack untuk bermain dengan anjing itu. Dan ia pun meminta untuk dicukur kepada neneknya, lalu rambutnya akan diantarkan ke ibunya, supaya si ibu bisa menjalani beban yang ia hadapi sekarang. Esoknya Joy disamper ucing-ucingan sama si Ayat, dan si ibu pun mulai bahagia karena si Jack sudah bisa menjalin hubungan dengan yang lain. Di akhir cerita, Jack meminta pergi ke tempat kamar itu dengan tujuan ia ingin pamit pada barang-barang di sana, dan cerita ini pun udahan bor.